Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah Fadila, kelas MI 11 MIPA 3, absen 13, akan melakukan ceramah tentang Maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allahu laqad ja'at rusulu rabbana bil haqq wa nudu an tilkumu jannatu aw awristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai permulaan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya terhadap kita. Saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan juga mendengarkan ceramah online ini untuk mengingat dan mengambil pelajaran dari hadirnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salawat mari kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan juga segenap umat Islam yang senantiasa menegakkan risalah yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap datangnya bulan Rabiul Awal dalam bulan Hijriyah, kita akan diingatkan dalam satu momen, yaitu momen kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Nabi Muhammad sendiri mempunyai nama yaitu Muhammad bin Abdullah. Dialah yang kemudian menjadi utusan Allah untuk menyampaikan risalah agama Islam. Melalui beliau, Islam tersebar ke seluruh dunia dan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ini, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak terpuji. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, dan Nabi merupakan suri tauladan yang sempurna bagi umat manusia. Jadi kita harus meneladani perilaku dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang dicontohkan Rasulullah adalah pedoman perilaku dalam hubungan horizontal terhadap sesama umat manusia dan vertikal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada keseimbangan dalam pengamalan akhlak yang harus dipraktikkan berbekal keimanan. Tidak hanya itu saja, pujian Allah untuk Nabi Muhammad dapat kita temukan dalam Al-Quran, seperti contohnya pada surah Al-Ahzab ayat 21. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad tidak hanya diakui oleh kalangan orang yang beragama Islam saja, bahkan non-muslim pun turut memuji tentang perilaku Nabi Muhammad yang benar-benar terpuji, sampai-sampai beliau mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin yang artinya kejujuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Syekh Yusuf Qaradawi dalam buku Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran
mengatakan bahwa salah satu tujuan syariat Islam yaitu menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlak. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan memperbaiki akhlak manusia." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pelajaran akhlak dari Nabi Muhammad ini menyebar ke jazirah Arab dan diterima oleh masyarakat setempat. Penerimaan masyarakat terhadap kebenaran berkaitan pula dengan moral penuturnya. Oleh sebab itu, kebenaran yang didakwah oleh Nabi Muhammad mudah diterima seiring dengan kesempurnaan akhlak dari beliau. Nah, di sini kita sudah tidak bisa meragukan lagi akhlak dari Nabi Muhammad karena kita sudah tahu ya, akhlaknya sangat-sangat terpuji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhlak atau moral ini yang sangat diperlukan pada kehidupan menjelang hari akhir, seperti yang terjadi sekarang. Berbagai kemungkaran sosial lebih mudah ditemui. Ini menandakan bahwa suara keburukan jauh lebih banyak daripada kebaikan. Melalui momen Maulid Nabi ini, mari kita mengingat kembali mengenai penerapan akhlak mulia yang menjadi solusi nyata sebagai teladan dari Nabi Muhammad SAW. Kita perlu mencontoh beliau dalam upaya mengatur negara yang baik sembari menata masyarakat yang lebih bermoral lagi. Perilaku akhlak menjadi simpul ketaatan dan keimanan yang bisa memperbaiki dan mengubah moralitas masyarakat. Sebagai bentuk revolusi moral, akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad mesti ditempatkan sebagai tindakan nyata pada pergaulan global yang penuh tantangan ini. Aspek kebaikan, kejujuran, kesolehan, dan keadilan bagi semua kalangan yang diajarkan beliau perlu ditanamkan pada tindakan individu, perlu ditanamkan pada diri kalian masing-masing. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Berbagai kemungkaran diawali dari hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Oleh sebab itu, hawa nafsu ini harus dikekang, harus diberhentikan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita harus meningkatkan keimanan. Dengan meningkatkan keimanan ini dan meneladani akhlak mulia dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kita berharap mampu menata masa depan yang lebih baik. Begitu. Demikian ceramah Maulid Nabi yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita untuk mudah meneladani akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.